malam Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil riset saya di Kelenteng Buntek Bio. Ya, baik. Judul presentasi saya ialah Prasasti Beraksara Hanze di Kelenteng Buntek Bio Tangerang. Boleh dilanjut? Prasasti berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pertulisan kuno yang biasa dipahatkan atau digoreskan di atas batu, logam atau daun lontar. Prasasti umumnya berisi penetapan sebidang tanah atau desa. Bidang tanah atau desa menjadi daerah perdikan atau sima sebagai anugerah raja kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah berjasa kepada raja, atau sebagai anugerah raja untuk kepentingan keagamaan. Prasasti di Nusantara ditulis dengan berbagai macam aksara, antara lain Sanskerta, Dewanagari, Melayu kuno, Jawa kuno, Arab, Latin, maupun aksara-aksara daerah dan aksara-aksara lain, sebagaimana aksara Hanze. Jadi kita membacanya ini Hanze, bukan Hanzi, tapi Hanze, yang kerap digunakan oleh orang-orang Tionghoa. Selanjutnya. Prasasti beraksara Hanze. Ya, aksara Hanze selanjutnya kita sebut saja dengan karakter Han. Jadi aksara atau abjad yang biasa digunakan oleh orang-orang Tionghoa itu dinamakan karakter Han. Karakter Han ini merupakan aksara yang menjadi akar dari aksara-aksara wilayah Asia Timur. Seperti katakanlah aksara kanji, hiragana, katakana, atau Hangul, aksara yang digunakan oleh orang-orang Korea sekarang. Nah, itu akar aksara-aksara bahasa timur itu akarnya dari sini, dari karakter Han. Dinamakan karakter Han karena ini ada kaitannya dengan ini ya, dengan filsafat hidup mereka yang yang keselarasan hidup mereka, filsafat hidup mereka dari Tao, keselarasan antara hidup dengan alam itu. Prasasti ini umumnya dapat ditemui di kelenteng-kelenteng maupun di sentiong atau pemakaman. Prasasti dengan karakter Han pada kelenteng dapat ditemui pada altar kelenteng, benda-benda suci, papan-papan, lonceng, yolotian, Xiosai atau patung singa, maupun Kimlo, Jinlo atau pembakar kertas. Yolotian itu tempat untuk meletakkan hio-hio di altar utama, altar tian itu. Prasasti ini biasanya berisi tentang riwayat pembangunan kelenteng, donatur kelenteng, maupun persembahan. Biasanya kalau di kelenteng-kelenteng biasanya ada papan beraksara Hanze. Nah, biasanya papan itu bertuliskan kelenteng ini dipersembahkan untuk dewa atau dewi siapa, itu biasanya seperti itu. Boleh dilanjut. Asal muasal etnis Tionghoa di Nusantara. Orang Tionghoa di luar negeri dapat diidentifikasi berdasarkan daerah asal dan berdasarkan dialek. Orang-orang dialek Hokkien berasal dari dua wilayah, yaitu Quanzhou dan Jiangsu di selatan provinsi Fujian. Quanzhou adalah salah satu pelabuhan penting di wilayah Fujian pada abad ke-15 sampai ia hancur karena tertimbun oleh lumpur. Xiamen atau Amoy muncul sebagai pelabuhan utama di abad ke-17. Orang-orang dengan dialek Teochew berasal dari wilayah sepanjang pantai di wilayah Chaozhou di provinsi Guangdong Timur. Sementara orang-orang dengan dialek Kanton berasal dari wilayah delta Sungai Mutiara dekat kota Guangzhou. Orang-orang dengan dialek Hakka tersebar dari sepanjang tenggara Cina, mulai dari Taiwan dan Fujian hingga Guangxi. Mereka paling banyak terkonsentrasi di wilayah Guangdong, Fujian, Jiangxi.
Sementara beberapa penutur dialek minoritas berasal dari wilayah Pulau Hainan dan sekitar Fuzhou dan Wenzhou. Tapi mayoritas dari mereka berasal dari dua wilayah, yaitu Fujian dan Guangdong. Boleh dilanjut? Ini daerah asalnya, peta-petanya dari apa? Dari Zhejiang, dari Fujian. Fujian itu Fujian ya. Jiangxi, Jiangxi. Lalu ada Guangxi atau Guangxi. Di sini ada Hainan, ada Zhejiang. Zhejiang itu ada Zhejiang, ada Jiangxi, ada Fujian, ini Guangdong. Guangdong. Boleh dilanjut? Kelenteng Buntek Bio Tangerang. Kelenteng merupakan salah satu sebutan yang populer di kalangan masyarakat Tionghoa untuk menyebut rumah peribadatan etnis Tionghoa. Apa istilah kelenteng sendiri ini apa baru dikenal di kita di masyarakat Indonesia. Namun pada umumnya di dalam bahasa Tionghoa sendiri kata-kata kelenteng itu tidak ada. Mereka lebih umum menyebut dengan kata miao. Kalau di Indonesia kan kata miao itu jadi kata bio. Biasanya di kelenteng-kelenteng itu biasanya ada kata-kata bio itu. Misalnya kelenteng Hok Te Cheng Sin bio di belakangnya atau Quan Sing bio. Biasanya begitu. Jadi bio itu adalah sebutan untuk kelenteng. Jadi bukan sebutan kelenteng ini sebutan yang biasa digunakan oleh orang-orang kita, orang-orang lokal, bukan orang-orang komunitas Tionghoa, bukan, tapi dari orang-orang lokal kita. Boleh dilanjut? Ini kelenteng Buntek Bio. Boleh dilanjut? Kelenteng Buntek Bio merupakan salah satu kelenteng yang menjadi ikon keberadaan komunitas Tionghoa Benteng. Kelenteng ini terletak di kawasan Pecinan, Kota Tangerang, di Jalan Bakti, Kecamatan Sukasari, Kota Tangerang. Berada tepat di kawasan Pasar Lama. Konon masyarakat sekitar mengatakan bahwa kelenteng ini berdiri pada abad ke-17, kira-kira tahun 1684. Kira-kira. Kelenteng ini letak geografisnya berada pada 106 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang selatan. 100 meter sebelah selatan kelenteng ini terdapat sebuah sungai Cisadane yang menurut aturan Feng Shui, keberadaan kelenteng tersebut membawa keuntungan. Dahulu di bagian lekukan tersebut terdapat sebuah dermaga yang telah dipindahkan arah barat daya. Dan ini masyarakat sekitar ini juga punya satu riwayat yang kuat tentang asal muasal mereka. Jadi mereka beranggapan bahwa mereka berlayar dari Cina masuk ke Teluk Naga dan mendarat di dermaga itu. Mendarat di dermaga itu lalu membuat kelenteng dan membuat pemukiman-pemukiman di sekitar kelenteng itu. Itu berdasarkan cerita lisan yang dituturkan turun-temurun dan ini sangat kuat sekali diingat oleh orang-orang, terutama orang-orang Benteng, dari para sesepuh terutama. Ini sangat kuat sekali ingatan mereka tentang ini. Boleh dilanjut? Nah, ini riwayat penelitian prasasti pada kelenteng Buntek Bio Tangerang. Sebelum penulisan ini tahun 1997 telah diteliti, telah terbit buku berjudul Chinese Epigraphic Material in Indonesia. Ini semacam ensiklopedia. Ada 5 jilid diterbitkan oleh Claudine Salmon dan timnya di bawah supervisi Wolfgang Frank. Judulnya Chinese Epigraphic Material in Indonesia. Buku ini berisi daftar prasasti-prasasti Cina yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang terdapat di kelenteng maupun sentiong atau makam. Ya, jadi tidak hanya memuat prasasti-prasasti yang ada di kelenteng, tapi di makam-makam. Boleh dilanjut? Pada pembahasan mengenai Tangerang, Claudine Salmon meneliti sekitar 37 prasasti yang tersebar di beberapa wilayah di Tangerang, antara lain Tanjung Kait dan Pasar Lama.
wilayah di mana kelenteng Buntek-Gyo berada. Jadi prasasti yang diteliti oleh Ibu Claudine Salmon ini yang paling tua itu terletak di Tanjung Kait, yaitu di Desa Kebon Baru. Ini di Makam. Konon prasasti itu di dalam buku Chinese Epigraphic Material memiliki tahun 1747. Jadi ada keterkaitan antara prasasti yang ada di Kebon Baru itu dengan kelenteng yang ada dekat situ, yaitu kelenteng Chow Sukong. Prasasti yang diteliti oleh Claudine Salmon di kelenteng Buntek-Gyo berjumlah 26 buah. Ada 26. Namun ada beberapa sih tidak banyak ya, cuma 1 atau 2 yang tidak diteliti. Prasasti tersebut umumnya berisi riwayat pembangunan kelenteng, donatur perabot kelenteng, kapan perabot itu didatangkan, dan asal wilayah sang donatur. Nah, itu isi dari prasasti yang ada di kelenteng. Prasasti yang ada di kelenteng Buntek-Gyo ini ada di Genta, di Lonceng, di Chiosai, terus di Hiolotian, di papan-papan, lalu ada di benda-benda suci, dan ada yang dipajang di bagian-bagian, misalnya di pondasi-pondasi, seperti yang setelah ini akan saya tayangkan. Boleh dilanjut? Nah, ini salah satunya. Ini prasasti ini terdapat di pondasi bangunan baru yang ada di belakang altar utama. Boleh dilanjut? Nah, ini bangunannya. Ini letak prasastinya. Ini prasasti yang satu ini belum diteliti oleh Ibu Claudine. Tidak ada di dalam pembahasan buku itu. Jadi prasasti ini diletakkan di namanya, kalau di orang-orang Cina biasanya mengatakan tailiang. Tailiang itu jadi struktur balok. Jadi diletakkan di situ. Isi prasasti ini boleh dilanjut? Nah, isi prasasti ini berbentuk persegi panjang yang diletakkan tegak, lurus, vertikal. Prasasti ini terletak di pondasi bangunan pada bangunan baru. Nah, bunyi prasasti ini ya, Ta Ching Kuang Chu, Shan Xin Yan Huo Jia, Chen Yu, Mei Che, Wei Tou, Wen Tem Miao, Chong Xiu Hou Yu. Dibacanya dari kanan atas ke bawah, lanjut kiri. Boleh sebelumnya boleh. Sebelumnya lagi. Jadi dibacanya dari sini, dari bagian kanan, di atas angka 4 itu. Ya, dari sini, dari atas ini, lalu dilanjut ke sebelahnya tengah, lalu dilanjut sebelahnya. Jadi dibacanya dari kanan, atas bawah, lalu lanjut tengah, atas bawah, lalu yang paling kiri, atas bawah. Boleh dilanjut? Tadi. Ya. Arti dari teks ini adalah bangunan belakang Buntek-Gyo yang didirikan di akhir tahun ke-30 Kekaisaran Guangxu dari dinasti Qing tahun Jiachen 1904. Ini Jiachen ini boleh ini sebelumnya. Sebelumnya. Jiachen ini terletak di dua aksara yang paling tengah, paling atas itu Jiachen. Jadi itu menunjukkan tahunnya ini, Jiachen 1904, tahun Jiachen. Sementara yang sebelahnya ini adalah nama kelentengnya, Wen Tem Miao. Yang sebelah Jiachen ini paling kiri, ini adalah nama kelenteng, nama si kelenteng, Wen Tem Miao. Boleh dilanjut? Ya, lanjut. Nah, ini yang kedua, prasasti yang terletak di Jiosai. Jiosai itu singa untuk tameng-tameng pelindung ya, pelindung dari setan-setan itu. Pelindung dari setan-setan untuk kelenteng. Nah, ini prasasti ini 2 pasang, kanan kiri. Yang kanan itu melambangkan unsur yang kiri itu melambangkan unsur yin. Nah, ini boleh dilanjut? Ini yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri dari Jiosai yang bagian kanan. Ini sebetulnya sama saja, yang baik Jiosai yang kanan maupun yang kiri itu sama saja.
Karena ini sama-sama dari donatur yang sama. Boleh dilanjut? Pasti pada Chiosai dibaca yang slide ini dibaca Taching Daoguang Qinian Ting Su. Artinya tahun ke-6 dari kekaisaran Daoguang di tahun atau Xiao Anjing. Dibaca dari kanan ke kiri. Boleh ditayangkan yang sebelumnya. Ya, sebelumnya. Nah, ini dibacanya dari kanan ke kiri. Ini saya membaca ini sempat di ini juga ya, di Tashi juga sama pembimbing saya, salah satu pembimbing saya Bu Rahajeng. Saya waktu itu bacanya dari kiri ke belakang itu. Tapi sama Bu Rahajeng dikatakan kamu bacanya kebalik. Itu bacanya dari kanan terus ke kiri. Itu. Lalu setelahnya boleh dilanjut. Ya. Prasasti pada sebelumnya. Prasasti pada Chiosai sebelah kiri bawah dibaca Chang Tehai itu Shensechiu, disumbangkan oleh Chang Tehai. Jadi ada ininya, ada nama donaturnya Chang Tehai. Nanti akan saya share itunya bagian-bagian mana yang ini di WA group. Kali kalau di sini agak saya masih kurang ini. Nanti di WA group saya akan beri garis mana yang dibaca Chang Tehai, mana yang tadi yang disebut dengan Xiao Anjing tahun ke-6 nanti di WA group. Lanjut. Nah, ini prasasti marmer. Prasasti marmer ini terletak di altar sayap kanan daripada Kelenteng Buntekbyo. Tidak semua pada presentasi ini tidak semua prasasti yang saya bisa jelaskan. Jadi beberapa saja. Boleh di ini. Prasasti marmer yang terletak pada altar sebelah kanan, sayap kanan. Bacanya ini dari kanan. Boleh sebelumnya? Nah, ini dibacanya dari kanan sini. Dari kanan dibaca ke kiri. Nah, dibacanya yaitu Penpu, Juwei Qishan, Shenshi, Juanmu, Jiao Chao, Nianxi, Xiaoxianglu, Xizuo, Yichang, Gongxi, Wuqian, Qibei Wuxi, Dunjie, Xiangfang Mingle Wo, Jiangwen Yi Yiqian, Dun, Jiang Shenyang, Jiang Qinglong Furen Jiang Na Ne, Zhen Jiaoxiu, Yang Chuanzhe Lin He Yuan Huang Deniang, Lin Jingyuan, Lin Woniang, Shen Rongshun, Zhe Yuan Yin Jibai Dun, Ye Zhe Xi, Yao Gong Shou Lai, Yin Erqian Jibai Wuxi Dun, Chen Ronqing Wan Shun Fu, Jing Xiangwen Bu Zhong Lai, Xiang Shen Dun, Xu Hui Sheng Dun,奔补宣誓，这转印250吨，毕竟相等量产数上湖南公里，150年就是12 USDC. Ya, jadi arti dari prasasti ini adalah tentang ini sumbangan untuk bakti yang disumbangkan oleh 24 orang. Tadi saya sempat mengatakan dun itu artinya apa? Jumlah uangnya ya. Jumlah uang yang disumbangkan. Nah, jadi mereka mengistilahkan itu dengan dun, kata dun tadi. Berikut dengan nama-namanya. Xiang Wenyi, Xiang Shenyang, Xiang Jingrong, Xiang Nai, Chen Xiaoshu, Yang Guanjie, Yang Huandiang, Lin Qingyuan dan seterusnya. Jadi itu prasasti-prasasti yang bisa saya
yang bisa saya presentasikan. Jadi yang pertama itu tentang perabot. Perabot Chiosai yang disembahkan oleh Chiang Dehai pada tahun ke-6 di Shio Anjing. Shio Anjing ini pertanggalan Cina. Lalu yang sebelumnya riwayat pembangunan bangunan belakang altar utama kelenteng Buntekbyo yang dibangun di tahun Xiachen. Tahun Xiachen itu tahun 1904. Tahun Xiachen di akhir Kekaisaran Guangxi. Dan yang ini adalah tentang donasi pembangunan altar yang dilakukan oleh 24 orang dengan sejumlah dun. Dun itu tadi uang-uang yang mereka sumbangkan itu. Jadi diistilahkan dengan dun. Nah, untuk nanti aksaranya, bacaannya nanti saya share di ini saja, di WA group saja. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.